ya. Jadi kita bicara tentang momen gaya. Itu aja kita fokus hari ini. Yang penting satu pun, karena ini lumayan rumit analisanya, itu juga udah bagus. Oke. Momen gaya, seperti kalian lihat di monitor, momen gaya Bapak gede ini ya. Tuh, besaran vektor hasil kali gaya dengan jarak terhadap poros. Bapak ulang, besaran vektor hasil kali gaya dengan lengan atau jarak terhadap poros. Kenapa disebut vektor? Berarti ada arahnya, gitu ya. Terus kenapa poros? Untuk benda-benda yang berputar tentunya punya poros atau sumbu putar. Jadi istilah ini akan terus menerus berulang. Oh, jadi ada arah, ada poros, ada berputar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi simbolnya itu seperti huruf T atau torsi, nama lainnya adalah torka. Maka bisa kita rumuskan sebenarnya torsi atau torka adalah hasil kali gaya ya, dengan jarak terhadap poros, ya, dengan jarak terhadap poros. Nah, jadi gaya sendiri dalam satuan Newton jarak dalam meter, tetapi gaya misalkan kita simbolkan F atau cos, jarak kadang-kadang nulisnya D, kadang-kadang simbolnya L gitu ya. Dan syaratnya harus gaya itu tegak lurus dengan lengan gaya atau jarak ke poros tadi ya. Syaratnya harus tegak lurus. Nah, berarti kalau kita lihat momen gaya ini nanti satuannya apa? Momen gaya ini satuannya adalah gaya adalah Newton dan jarak adalah meter. Berarti satuan momen gaya adalah Newton meter. Oh, berarti gampang. Momen gaya hanya gaya kali jarak dan syaratnya tegak lurus. Terus tadi katanya vektor. Emang kenapa? Kalau dia vektor, maka nanti menimbulkan arah. Ya, arahnya nanti ada dua jenis. Satu searah jarum jam. Nah, gitu ya. Searah jarum jam. Satu lagi berlawanan jarum jam. Nah, gitu ya, berlawanan jarum jam. Kalau istilah kerennya, searah jarum jam itu adalah CW clockwise dan berlawanan itu adalah CCW counter clockwise. Ah, kira-kira gitu kalau bahasa kerennya ya. Nah, kok bisa searah dan berlawanan? Seperti kalian lihat di gambar, atau saya langsung simulasikan di spidol Bapak. Misalkan ini spidol. Spidol ini kalau ujung sebelah kiri saya tahan yang merupakan poros. Jadi ujung kiri ini saya buat nanti poros gitu ya. Ada dua kemungkinan arah putarnya. Dorong ke atas jadi seperti ini, namanya berlawanan jarum jam. Dorong ke bawah jadi seperti ini, searah jarum jam. Jadi nggak ada lagi yang lain, searah atau berlawanan. Nah gitu. Jadi kalau Bapak ilustrasikan, ini sebuah tongkat, baru di sini kita paku, tujuannya supaya tidak berpindah, tergantung gayanya. Jika didorong seperti ini dengan gaya F, maka menghasilkan putaran sedemikian. Namanya adalah berlawanan jarum jam, counter clockwise gitu. Nah, lantas bagaimana kalau gayanya seperti ini? Nah, akibat gaya dorong F yang atas, kita sebut F2, ini F1, maka si batang ini nggak mungkin naik dong, pasti turun begini. Ini pasti searah jarum jam atau clockwise. Nah, itu kira-kira membedakannya. Oh, berarti tadi disebutkan vektor ada punya arah. Terus arahnya bisa searah jarum jam, clockwise, bisa berlawanan jarum jam. Nah, kalau nggak salah, kalau kalian ketemu dengan Bu Zakiah, counter ini biasanya dipakai yang plus.
kadang Pak Mul juga pakai yang plus, yang cewek dipakai yang min. Boleh aja sih sebenarnya yang cewek ini min, cewek yang plus gitu. Intinya tinggal sesuaikan saja. Yang pasti satu positif, satu negatif. Oh, berarti sekarang sudah bisa paham. Oh, di awal fisika dinamika rotasi awalnya adalah momen gaya. Momen gaya adalah gaya kali jarak. Syaratnya tegak lurus. Kemudian arahnya tadi karena vektor bisa searah jarum jam, clockwise bisa berlawan jarum jam. Itu konsep yang paling dasar. Kemudian yang kedua, terus kaitannya dengan tegak lurus apaan? Nah, karena kadang-kadang tidak selalu gaya menghasilkan putaran. Kok bisa? Contoh ya. Tadi tongkat ini porosnya di sini. Gaya F1 menghasilkan putaran, F2 menghasilkan putaran. Coba kalau ada gaya lain seperti spidol merah ini, kita sebut namanya F3, didorong porosnya sampai mabuk juga nggak bakal muter. Contoh ini, Bapak dorong dari kanan nggak bisa muter gitu, kecuali dia ada bentuk miring dikit bisa ke atas atau bisa ke bawah. Tapi kalau dorong menuju poros, spidol ini tidak akan muter, maka momen gaya F3 adalah 0. Jadi gaya F3 ini tidak menghasilkan ya, tidak menghasilkan putaran. Gitu ya. Tidak menghasilkan putaran. Akibatnya momen gaya 3 bernilai 0. Itu. Oh, berarti kapan momen gaya 0? Itu ketika tidak menghasilkan putaran. Itu yang perlu kita ingat. Yang kedua ya, momen gaya 0 tidak menghasilkan putaran. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau dia tidak tegak lurus? Kalau tidak tegak lurus membentuk sudut tertentu. Sebagai contoh ya, kita gambarkan sebuah tongkat yang lain seperti ini. Kemudian saya buat porosnya di tengah-tengah. Boleh, misalnya kata soal di tengah-tengah sebagai poros atau sumbu putar. Lantas kita dorong tapi nggak tegak lurus seperti ini. Gitu. Dengan gaya dorong sebesar F juga. Gitu. Pertanyaannya, putarannya searah atau berlawanan jarum jam? Gitu. Oke, kita buat yang simple dulu. Ini spidol, dipaku di tengah, didorong miring ke bawah, maka spidol ini akan berputar begini. Oh, masih searah jarum jam. Bapak ulang. Ini dorong miring, pasti muternya begini. Berarti putaran yang dihasilkan diilustrasikan searah jarum jam. Sejam ya, searah jarum jam. Oke. Lantas momen gayanya tadi harus tegak lurus. Ini tidak tegak lurus. Karena supaya dia tegak lurus, gaya F ini kita proyeksikan. Satu, hasil proyeksinya nanti berada di sumbu Y, satu lagi berada di sumbu X. Urusan proyeksi kita berhubungan dengan trigono. Lihat F-nya nanti kita proyeksi sedemikian, maka hasil proyeksi F ini dapat 2. Yang pertama, panahnya tadi ke bawah, hasil proyeksinya tetap ke bawah, ini namanya F terhadap sumbu Y. Kemudian hasil proyeksi kedua, ini panahnya ke kanan sesuai dengan orientasi panah awal, yang ini namanya adalah F ke sumbu X atau Fx. Biasanya di soal dikasih tahu sudutnya. Andaikan dikasih tahu sudutnya ini beta, gitu, berarti kita berurusan dengan trigono. Perhatikan biar nggak terlalu repot, Bapak gambar kembali segitiganya ini. Oke, yang ini namanya adalah F. Kemudian yang ini namanya theta.
Yang ini namanya Fx, sebelah kanan Fy sama panjang dengan yang sebelah kiri. Yang ini berarti Fy. Maka dalam trigono, urusan sisi-sisi siku-siku di depan dengan miring namanya sin. Maka kita tuliskan sinus theta adalah Fy per F. Dengan kata lain, Fy-nya adalah F sin theta. Nah, gitu. Nah, kemudian Fx di samping kita lakukan hal yang sama. Cos theta, maaf. Cos theta adalah kurang kanan ya. Samping per miring berarti Fx per F. Maka dengan demikian Fx adalah F dikali kosinus theta. Nah, yang perlu kita bedakan di sini, batang ini Bapak arsir lagi, dikerjai oleh dua komponen gaya, yaitu si Fx dan si Fy. Yang manakah yang tegak lurus? Ya Fy lah, karena Fx sejajar dengan batang. Oh, berarti kesimpulannya Fy yang tegak lurus dengan lengan L. Kalau tadi batangnya kita sebut panjangnya L. Kalau Fx malahan sejajar. Oh, berarti yang menghasilkan momen adalah Fy. Fy tadi adalah F sin theta, seperti terlihat di sini. Jadi dengan demikian, maka dapatlah kesimpulan yang lebih simpel. Ketika dia tidak tegak lurus tapi membentuk sudut tertentu, ya, maka bisa kita nyatakan momen gaya adalah gaya dikali F sin theta, F sin theta dikali dengan lengannya L. Oh, ternyata bedanya dengan rumus semula, kalau ada sudutnya maka tinggal pakai sin theta. Kalau tadi kita sebutkan di atas, Bapak turunin, tadi rumus momen gaya kali jarak, gayanya F, jaraknya L. Tetapi kalau tidak tegak lurus, ada sinus tetanya. Udah, gitu. Jadi, oh ternyata nggak serumit-rumit yang kita bayangkan juga. Nah, inilah konsep dasar tentang momen gaya. Supaya lebih memahaminya, coba kita bahas beberapa contoh soal ya. Kita lihat yang pertama, Bapak buka halaman berikutnya. Oke, Bapak sudah siapin nih soalnya. Oke. Kita lihat contoh soal berikut. Nomor 1. Ada sebuah batang. Pada batang itu bekerja banyak gaya. Pertanyaannya, jika massa batang diabaikan, maka momen gaya terhadap titik A. Oh, maksudnya terhadap titik A ini apaan sih? Maksudnya itu yang menjadi poros. Nah, gitu. Oh, pertama kita kenal, inilah porosnya. Oke, 1. Yang kedua, pertanyaannya adalah, tadi adalah poros. Ini yang kita paham pertama. Yang kedua, pertanyaan dalam hati kita, apakah semua gaya menghasilkan momen gaya? Menghasilkan momen gaya. Atau barangkali bisa kita ganti begini pertanyaannya, gaya mana menghasilkan nol? Momen gaya yang sama dengan nol mana saja? Nah, itu aja deh biar lebih simpel. Tadi emang kenapa bisa nol? Nol apabila tidak menghasilkan putaran, tidak berputar. Nah, kalau dia tidak berputar, ada dua kriteria. Kriteria pertama, menuju poros. Maksudnya gaya menuju poros.
atau gaya menjauhi poros. Oke, menjauhi poros. Jadi dua-duanya ini pakai poros. Oh, berarti kita lihat mana porosnya tadi. Porosnya Bapak warnain lagi merah. Oh, ini F1. Menjauhi poros, kamu tidak menghasilkan momen gaya. Terus 50, ini menjauhi poros, kamu tidak menghasilkan momen gaya. Oh, berarti tadinya gayanya 1, 2, 3, 4, 5 yang hanya oh kok 5 sih? 1, 2, 3, 4 yang hanya menghasilkan poros ini doang nih. Yang F3 dan F2. Oh, berarti F3 dan F2 inilah yang momen gayanya ada. Yang dua ini 0. Oh, ini ada satu lagi deh. Sorry, kecil-kecil nih, F4. Oh, berarti gaya-gaya F1 dan F yang di sini yang 50 Newton tidak menghasilkan poros, langsung momennya 0. Itu logika yang perlu kita pahami. Baru yang berikutnya, apa tuh? Tadi katanya momen gaya punya arah. Oke, ini tadi pertanyaan pertama. Yang kedua, konsep berpikir berikutnya, arahnya gimana? Arahnya itu kita lihat. Untuk F3, ini F3, panahnya ke atas. Nih, ke atas, maka spidol ini akan porosnya tadi di ujung kiri A nih. Oh, ke atas. Oh, berarti F3 putarnya begini dong. Putarannya tik. Oh, berlawanan jarum jam. Tadi kalau kita buat berlawanan adalah positif. Oke. Kemudian kita ulang lagi untuk F2 yang bawah. Panahnya ke bawah. Spidolnya pasti turun dong. Oh, ini searah jarum jam. Maka ini menghasilkan gaya sedemikian. Kita buat tanda yang negatif. Oke. Kemudian F4 ke bawah lagi. Lihat spidol porosnya ada sebelah kiri. Oh, searah jarum jam. Ini sudah menghasilkan putaran ini adalah negatif searah jarum jam. Nah, begitulah menentukan arah. Bapak ulang bagian ulang ya, karena ini basic sekali, bisa gampang bisa. Tadi F2 tarik salah. F4 tarik ke bawah dong salah. F3 ke atas panahnya tarik berlawanan. Yang 50 tarik ke kanan, mana muter dong, berarti 0. Yang ini F1 porosnya ditarik, ya nggak muter lah orang porosnya ditarik. Nah, itu logikanya. Maka Bapak bilang ini bisa susah ketika kita nggak mudeng arah dan putaran dihasilkan. Ini jadi ribet. Tapi kalau paham, ya seru, tahu, gampang, tinggal arahnya gimana gitu. Nah, kemudian kita pastikan jaraknya. Si F3 pangkalnya titik ini, jaraknya ke poros A, yang inilah kita sebut namanya lengan 3 atau R3. Berapa panjangnya? Ya ini A1 tambah 2, 3, itu L3. Berikutnya, untuk F2 ini 4 Newton, ini pangkalnya, porosnya di A, maka jaraknya oh ini kita sebut namanya L2, 2 meter. Terus mana lagi? Ini F4. Ini gayanya, ini porosnya, jaraknya mana? Oh, ini jaraknya. Kita hitung, 2 tambah 1, 3 tambah 3, 6. Oh, berarti L4, berarti 6. Nah, begitulah menentukan jaraknya. Lah, udah selesai. Loh, udah selesai. Orang tinggal ngitung, masukin rumus saja. Baik, kita hitung bareng-bareng. Maka, berapakah momen torsi gaya? Karena ditanya totalnya, kita pakai sigma. Torsinya adalah, pertama, kita mulai dari urutan terkecil, yaitu F2.
F2 negatif. Berarti min F2 dikali lengan 2. Beres. Tadi momen gaya ke jarak. Ditambah dengan F3 kali L3 positif. Sarah jarum jam. F3 kali L3. Ditambah dengan F4 kali L4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kok yang lainnya nggak ikutan F1 dan F yang 50 lah, kan 0, ngapain lagi dimasukin. Nah gitu. Nah selanjutnya kita tinggal masukin angka saja di F4 L4 tadi negatif. Oh iya, ini tadi arahnya penting. Baik, tinggal masukin angkanya. Minus F2, F2 nya adalah 4 kali L2 nya adalah 2. Kemudian ditambah dengan F3 nya 5, L3 nya adalah 3, dikurang dengan F4 adalah 10, L4 nya adalah tadi 6. Iya, seperti itu. Berarti tinggal kali-kali dong, ember. Lihat, minus 8 tambah 15 kurang 60 sama dengan minus 68 kurang 15. Kurang-kurang kok jadi lupa ya. 45 berapa sih, Dik? Min 68 dengan 15. 5 ya, 53 minus 53 Newton meter. Emang apa maksudnya minus? Minus tadi katanya kita sudah tetapkan searah jarum jam. Berarti ini adalah searah jarum jam. Gitu ya. Searah atau clockwise bahasa kerennya. Oh, ternyata soal ini nggak ribet-ribet amat ya. Tuh jawabannya 53. Kok nggak ada ditulisin negatifnya? Karena negatif positifnya menyatakan arah rotasinya saja. Nah, itulah kira-kira solusi untuk soal nomor 1. Sebelum kita berpindah ke soal nomor 2, coba mungkin ada yang mau tanya dulu. Ayo, jangan malu-malu bertanya. Silakan. Nanda lagi naik. Maaf Pak, Iya. tadi sepertinya ada gangguan jaringan jadi videonya lambat-lambat gitu Pak. Oh gitu. Oh iya udah. Iya, Ini kan Bapak rekam ya. Bapak rekam. Jadi nanti Bapak upload. Kalian tinggal lihat lagi kalau ada bagian yang nggak paham ya. Oke, makasih Jesse. baik Oke. Pak. Iya. Ada yang mau nanya dulu lagi sebelum kita ke contoh nomor 2? Ayo. Kila, Gina, Ivan, Jessica, Calvin, Restu, Dava. Baik, kalau belum ada kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 biar lebih paham lagi. Pokoknya ini aja di awal kalian kosai udah bagus banget ya. Nah, gitu. Bahkan kemarin di UTBK ada soal momen gaya, nanyanya gitu doang. Berapa momen total? Tapi kalau nggak ngerti arahnya ya sama aja ribet gitu ya. Kita lihat soal nomor 2, masih mirip. Oke. Nomor 2 ada batang lagi nih. Jika AB sama dengan BD, AB sama dengan BD, BC sama dengan DC 1 meter. Momen gaya di titik C. Oke, kita pastikan jaraknya dulu. BC, DC. BC 1 meter, CD 1 meter, berarti dari sini kemari 2. Ini juga 2 dong. Gitu. Itu yang pertama. Baru yang berikutnya. Momen gaya di C. Oh, ini yang menjadi poros ya, atau sumbu putar. Kalau begitu, setelah kita tahu itu sumbu putarnya, kita ilustrasikan putarannya searah atau berlawanan. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Saya analogi dengan spidol. Titik C adalah telunjuk saya. Gaya F3 ke bawah. Lihat.
Oh, berlawanan. Berlawanan jarum jam. Berlawanan. Berarti kita buat tadi yang berlawanan positif gitu. Baik. Kita ulang lagi yang F2 ke bawah. Porosnya di sebelah kiri kanannya, oh masih sama kali. Karena ini juga positif. Oke. Kemudian F1, kita ulang lagi F1. Ini panahnya ke bawah, porosnya ada di telunjuk kiri Bapak. Coba gayanya ke bawah. Oh, sarah jarum jam. Oh, si F1 ini muternya begini. Sarah jarum jam, berarti negatif. Oh, gampil dong. Iya. Baru yang ditanya berapa momen di titik C tadi sebagai poros. Pastikan dulu lengan-lengannya. Patokannya ngukur ke poros. Si F3 ke poros, lihat dari ujung pangkalnya 2 tambah A tuh. Oh, ini 3 kali. Oke. F2 ke poros C. Oh, ini ada 1 meter. Ini kita sebut namanya L2. Yang ini tadi L3. Nah, baru F1 ke poros. Ini ada L1. Udah deh. Gitu. Oh, berarti kita berlama-lama tadi nentukan arahnya. Baru nandain mana caranya. Dengan demikian, porosi di titik C sama dengan berapa pertanyaannya, kita masukin rumusnya dulu. F1 kali L1 tambah F2 kali L2 tambah F3 kali L3. Kalau kalian buat begini, jangan lupa sertakan plus minusnya ketika dimasukkan angkanya ya. Intinya kalau kita hitung kita mulai dari F1 negatif, berarti min 40 gaya